Ya, saya perlu memberikan kesempatan lagi kepada Bu Polana karena menurut surat edaran dari Menhub sendiri sebenarnya kapasitas untuk transportasi umum termasuk bus Transjakarta ini sudah sampai 70%, betul kan ya Bu Polana? Ya, baik. Kalau memang menurut sesuai dengan SE Dirjen Perhubungan Darat nomor 11 bahwa kapasitas kendaraan roda 4, kendaraan roda 4 bus itu bisa 70%. Namun tetap kan itu apabila memang ada yang berdiri seperti Transjakarta. Namun kalau tidak tetap harus dibatasi bahwa maksud saya harus diperhatikan bahwa protokol kesehatan tetap dipenuhi. Misalnya pakai masker, kemudian ada jaga jarak, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Dan itulah barangkali yang bisa disampaikan bahwa walaupun kapasitasnya 70% tetap harus dipenuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah berlaku pada saat ini. Oke. Berarti selain soal kapasitas, tapi satu lagi barangkali ya, silakan Bu. Pak Stefani akan menanggapi apa yang disampaikan Bang Tigor tadi bahwa sampai saat ini bahwa namanya transportasi umum yang sehat itu memang salah satu sudah menjadi persyaratan dan sudah menjadi persyaratan mutlak bahwa memang transportasi baik umum maupun pribadi itu harus terjamin bahwa transportasi tersebut sehat. Jadi bukan hanya jaga jarak, si operator angkutan umumnya juga harus melakukan misalnya sterilisasi kendaraan umum pada saat pulang ke poolnya dan sebagainya, itu harus tetap diterapkan. Oke, jadi Bang Tigor, ada Permenhub yang merevisi batas maksimal 70 sampai dengan 85%, bahkan artinya kendaraan umum itu kapasitasnya sudah diperbesar, terus sekarang juga diberlakukan ganjil genap, besok bakal makin banyak atau gimana Bung Tigor? Ya, kalau saya sih mencurigai gitu tanda kutip ya, besok akan terjadi penumpukan. Ya nanti kita lihat saja ya, apakah memang terjadi penumpukan. Kalau memang tidak terjadi penumpukan, berarti demandnya bisa dikendalikan. Nah, namun yang saya mau sampaikan tadi seperti disampaikan oleh Bu Polana, saya sepakat kalau memang mau ditambah sampai kapasitas 70%, itu harus ada jaminan memang ya bahwa angkutan umumnya sehat. Tapi kalau kita lihat ya kendaraan-kendaraan kecil yang bisa dijamin itu kan kendaraan-kendaraan angkutan umum yang besar ya seperti Transjakarta, Komuter Line, ya atau nanti yang mau dibuat oleh teman-teman BPTJ, JR Connection gitu ya, itu bisa dikontrol. Tapi kalau kendaraan-kendaraan angkutan umum yang kecil-kecil ini, saya nggak yakin ya operatornya mau melakukan persyaratan atau memenuhi persyaratan kesehatan atau protokol kesehatan gitu loh. Bung Tigor, Anda melihat seberapa siap transportasi umum kita? Kalau kapasitasnya sih sudah siap dengan 50 sampai 70 bahkan tadi dikatakan Ibu Polana. Ya, tapi keberanian masyarakat menggunakan angkutan umum itu yang saya masih ragu gitu loh, yang saya masih kritisi gitu loh. Itu Stephanie. Ya karena orang ketakutan gitu loh. Ya kalau menggunakan angkutan umum, saya sendiri kan gitu ya, seringkali juga mondar-mandir Jakarta Bogor gitu ya, atau Bogor Jakarta. Saya belum berani menggunakan KRL sampai sekarang. Saya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Ya ini soal gitu loh. Selain juga memang aksesnya kalau dari tempat saya dari Bogor gitu mau ke Jakarta gitu ya, itu dari tempat saya itu nggak ada kendaraan yang umum yang besar, adanya angkot. Nah kalau kita bicara angkot, kondisinya seperti apa sekarang? Pengawasannya juga seperti apa begitu ya? Katakan persyaratan kesehatan tadi. Oke, sebelum saya beri kesempatan kepada Bu Polana, kita mau sapa dulu, ada penelpon yang sudah bergabung bersama perbincangan kita pada pagi hari ini. Ada Bu Heni dari Jakarta. Selamat pagi Bu Heni. Saya setuju dengan Bang Tigor bahwa ada ketakutan dari penumpang yang ada penumpang yang istilahnya saya ketakutan untuk pakai kendaraan umum karena selama ini selama pandemi saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya saya ke rumah sakit ya terpaksa saya harus nyetir. Sekarang kalau diberlakukan lagi ganjil genap, saya khawatir sekali. Jadi saya terpaksa pikir alangkah baiknya kalau aturan ganjil genap ini ditunda dulu begitu.
Baik, terima kasih Bu Heni dari Jakarta, kami sudah bisa menangkap pesan Anda. Berikutnya kita sapa Pak Bambang dari Surakarta, Jawa Tengah, di luar DKI Jakarta ini. Silakan Pak Bambang. Ya, selamat pagi Kompas TV dan selamat pagi Indonesia. Saya warga Surakarta yang sering di Jakarta. Oke. Akan tetapi selama pandemi COVID-19 ini saya bisa dikatakan jarang ke Jakarta. Lah, oleh karenanya ketika pemerintah DKI Jakarta sekarang ini membuat kebijakan baru ke ganjil genap, kemudian juga memperlonggar transportasi umum, ini saya mendukung. Asalkan pemerintah benar-benar konsisten di dalam menegakkan peraturan itu. Artinya konsisten, pertama adalah kaitannya dengan protokol kesehatan. Nah, mampu nggak ini pemerintah benar-benar mengendalikan masyarakat atau transportasi umum ini benar-benar dengan ketentuan protokol kesehatan. Sebagai contoh, jaga jarak. Jaga jarak yang umpel-umpelan atau berkerumunan seperti itu apakah sudah standar protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ini tadi kita juga melihat di televisi bahwa banyak masyarakat yang masih abai atau seringkali membuka masker. Lah, ini mestinya harus benar-benar ada aparat yang ditaruh di tempat kerumunan bila perlu membawa pentungan. Kalau ada masyarakat yang slordah atau seperti itu, bila perlu dipukul bokongnya atau apa itu. Ini memang harus tindakan keras yang mana ini benar-benar untuk semua, bukan untuk pribadi masing-masing. Terima kasih, semoga sukses. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Surakarta. Saya beri kesempatan kepada Bu Polina. Tadi dikatakan untuk Bu Polana, tadi dikatakan dalam proses untuk ada rencana menambah armada Transjakarta. Tapi itu satu hal, artinya masih dalam proses. Tapi ganjil genap ini sudah akan diberlakukan besok. Jadi apa antisipasinya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin menggunakan Transjakarta jika memang nanti terjadi penumpukan atau perlu ada ketegasan mungkin seperti masukan dari Pak Bambang tadi? Baik, terima kasih Mas Stefani. Tadi kan dari awal saya sampaikan bahwa berlakunya ganjil genap ini pada masa transisi ini harus secara antisipatif, secara paralel ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dengan tadi menambah kapasitas transportasi umum. Informasinya akan menambah Transjakarta di halte-halte tertentu gitu ya. Itu informasi, mudah-mudahan besok, saya rasa besok sudah bisa dipenuhi, mudah-mudahan ya. Dan satu lagi tadi yang penting, masyarakat atau perusahaan-perusahaan, kementerian, kelembagaan, BUMN, perusahaan besar itu harus tetap menjalankan apa yang menjadi ketentuan pembatasan demand ini, pembatasan kegiatan. Karena ini masih situasi dan pandemi, masih situasi di mana yang sebenarnya transportasi yang disediakan itu sudah mempertimbangkan kegiatan atau perkantoran atau kegiatan komersial, kegiatan bisnis yang diperbolehkan dengan pembatasan. Tentunya kan dengan pembatasan 50% tadi diharapkan. Nah, itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Bang Tigor ataupun Pak Bambang tadi bahwa konsistensi untuk melaksanakan peraturan tersebut harus dipenuhi. Bukan hanya dari sektor transportasi, tentunya dari sektor lain juga harus menaati apa yang terutama terkait dengan pembatasan demand orang yang melakukan kegiatan. Jadi memang harus dua-duanya, bukan hanya transportasi. Karena transportasi itu adalah direct demand. Transportasi itu melayani kegiatan yang di masyarakat. Nah, kalau kegiatan masyarakatnya sebenarnya masih dibatasi, tapi faktanya agak sulit. Saya juga tidak bisa mengatakan tidak terbatas, tapi memang masih sulit untuk mengontrol apakah pembatasan orang yang melakukan kegiatan perkantoran, bisnis lainnya itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi kembali ke pengawasan ketat dari masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten agar orang melakukan kegiatan sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kepentingannya. Bung Tigor, dari sudut pandang masyarakat sendiri, apa yang harus diperhatikan dengan pilihan ganjil genap diberlakukan besok, lalu keadaan transportasi umum kita di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, tetap saya mau mengatakan ganjil genap ditunda dulu. Ya, saya tadi mau sampaikan juga gini, Stefani, klaster baru, penyebaran baru COVID-19 itu kan di Jakarta itu kan di perkantoran sekarang kan? Iya nggak? Iya. Ya, ini menandakan ada pelanggaran gitu loh dari para pengelola area
perkantoran ataupun perusahaan gitu. Bahkan di Jakarta DPRD-nya sendiri juga kantornya ada stafnya dan anggotanya yang terkena virus 19. Ini menandakan ada situasi pengawasan dan penegakan PSBB masa transisi tidak jalan. Sehingga ini saya takutkan kalau memang nanti ganjil genap itu dilakukan mulai besok hari Senin, tadi ini akan jadi masalah baru lagi nanti di angkutan umum akan terjadi persoalan bukan baru ya, pengulangan lagi gitu, terjadi penumpukan ya, dan ini membahayakan. Kan dikatakan oke, ini di perkantoran katanya yang ada terkena COVID-19. Mereka bilang ini mungkin dari perjalanan mereka menggunakan transportasi publik. Nah ini kan jadi jangan sampai nanti main salah-salahan seperti itu gitu loh ya. Selalu kan angkutan umum yang menjadi istilahnya kambing hitam gitu loh. Kambing hitam. Dalam masalah penyebaran COVID-19 pada masa pandemi ini gitu loh, Stephanie. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Gitu. Tadi disampaikan, Kadisub menyampaikan bahwa pemberlakuan kembali ganjil genap ini untuk bisa membatasi pergerakan warga. Anda melihat sendiri seberapa efektif kemungkinan kebijakan ini untuk bisa mencapai tujuan membatasi pergerakan orang itu? Sekarang ini bukan, kalau masyarakat menurut saya sih sudah mulai membatasi pergerakan gitu loh. Tapi kan peluang pelanggaran ini yang masih terbuka gitu loh, Stephanie. Oke. Ya, kalau penegakan itu jalan, pasti masyarakat juga akan makin memperketat pergerakan. Kondisi sekarang nih, Stephanie, ya, masyarakat itu berpikir bagaimana saya selamat sekarang. Karena masalah kesehatan, keselamatan kita sebagai warga negara sekarang pada masa pandemi itu diserahkan kepada kita. Gitu loh. Dan masyarakat sadar betul. Makanya tadi saya bilang masyarakat itu takut ke ruang publik, takut menggunakan angkutan publik. Nah, ini yang harus ada jaminan ya, protokol kesehatan itu jalan gitu. Itu kan bukan semata-mata dari masyarakat dikatakan tidak disiplin misalnya. Nah, pemerintah sendiri seberapa jauh melakukan penegakan ini gitu loh. Ya, pemerintah daerah sendiri seberapa jauh melakukan penegakan dan memfasilitasi masyarakatnya supaya bisa hidup sehat dan selamat gitu dari serangan penyebaran COVID-19. Itu yang harus dilakukan. Baik, Bu Polana, terakhir di awal dialog tadi kita sudah menyebut bahwa kebijakan ganjil genap ini memang bakal dievaluasi mungkin secara berkala. Nantinya dari pandangan Anda apa yang bisa menjadi tolak ukur kebijakan ini memang bisa atau perlu dilanjutkan atau sebaliknya malah dihentikan? Tentunya tadi saya sampaikan bahwa dari awal dulu pada waktu pemberlakuan ganjil genap ini adalah dalam upaya mengurangi kemacetan. Terutama memang salah satu target kita adalah yang menggunakan angkutan umum nanti di tahun 2029 adalah 60%. Pada tahun 2019 memang 30%. Nah, itu adalah salah satu upaya dengan memberlakukan ganjil genap agar masyarakat beralih ke kendaraan umum. Tentunya evaluasinya nanti kita harus menilai dari apakah memang kemacetannya berkurang. Dan satu lagi yang penting, tadi disampaikan oleh semua kita care bahwa paham bahwa memang masyarakat perlu melakukan kegiatan. Namun kan ada kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tetap memberlakukan work from home. Jadi itu barangkali yang harus diawasi dengan ketat. Bahwa orang yang melakukan kegiatan perjalanan keluar rumah adalah memang orang yang work from office gitu. Jadi itu yang memang agak sulit, saya tahu sulit, tapi evaluasi itulah yang harus dilakukan. Dan untuk itu barangkali pada kesempatan ini saya sebagai PPTJ menghimbau kepada segenap masyarakat di Jabodetabek terutama penyelenggara aktivitas perkantoran, bisnis, komersial, agar benar-benar mematuhi ketentuan pembatasan maksimal, melibatkan 50% karyawan maupun pengunjung dalam menjalankan aktivitasnya. Ketersediaan transportasi publik ini memang sudah diatur, disesuaikan, atau dapat memenuhi aktivitas yang masih dalam pembatasan tersebut. Untuk itu, tentunya dibutuhkan partisipasi publik dalam menerapkan kebijakan ini, di mana perlu benar-benar disadari bahwa kondisi demand tidak mungkin disamakan dengan masa sebelum pandemi. Itu saja barangkali.
Baik, kita tunggu bagaimana evaluasi dari pemberlakuan ganjil genap di DKI Jakarta. Terima kasih banyak waktunya Kepala BPTJ Bu Polana, juga Bung Tigor, terima kasih pengamat Terima kasih, transportasi Stephanie. atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan.